Baik, perkenalkan nama saya Selvina Dia Putri. Saya alumni mahasiswa dari Setia Perbana Surabaya. Nah, di Setia Perbana Surabaya saya mengambil jurusan manajemen perbankan. Saat ini saya sedang berumur 21 tahun. Nah, SMA saya merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan MTS-nya saya mondok di Al Amin Putri 1. Saya berangkat ke perusahaan ibu ini, saya diantar oleh saudara saya karena saya tidak tahu mengenai jalan daerah sini supaya menghindari keterlambatan, sehingga saya diantar oleh saudara saya seperti itu. Mengapa saya mengambil jurusan ekonomi? Karena jurusan ekonomi ini merupakan ilmu yang mudah diterapkan dalam sehari-hari, sehingga ilmu ekonomi ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari seperti itu. Saya semasa kuliah mengikuti UKM, mengikuti organisasi yaitu SPPNC, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Nah, di Perbanas tersebut saya mengikuti organisasi selama 2 tahun. Periode pertama saya sebagai pembinaan dan periode kedua sebagai pengurus di organisasi tersebut. Dan saya menjadi pengurus tersebut, saya menjadi anggota SDM, anggota sumber daya manusia. Untuk prestasi saya belum pernah meraih prestasi, tapi menurut saya sebagai lulusan dari Setia Perbana Surabaya, hal tersebut merupakan sebuah prestasi. Kan tetapi saya akan meningkatkan realisasi komunikasi bersama orang lain. Hal tersebut juga merupakan sebuah prestasi bagi saya pribadi, sehingga disiplin waktu itu juga termasuk sebuah prestasi. Bukan hanya prestasi dalam bentuk sertifikat, akan tetapi prestasi dalam sebuah pencapaian itu merupakan sebuah prestasi. Seperti itu menurut saya. Kalau saya sih tergantung bagaimana pekerjaannya. Jika pekerjaan tersebut membutuhkan banyak orang, ya tidak masalah untuk bekerja dalam tim. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut bisa saya kerjakan sendiri, insya Allah akan saya kerjakan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab seperti itu. Jika saya diharuskan untuk bekerja dalam tim, saya lebih suka menjadi seorang konseptor. Dengan begitu, saya bisa merencanakan langkah-langkah apa saja yang harus saya terapkan dalam perusahaan ini. Nah, membuat daftar sumber daya yang diperlukan, mengidentifikasi hambatan, dan membuat ukuran kesuksesan suatu proyek merupakan keinginan saya jika saya dipekerjakan dalam sebuah tim seperti itu. Jika kritik itu baik, maka saya akan mengasah lebih dulu kritik tersebut, apakah kritik tersebut baik atau tidak bagi saya pribadi. Jika kritik tersebut membangun saya untuk lebih baik, maka akan saya terima dan akan saya realisasikan. Insya Allah akan saya realisasikan. Akan tetapi jika kritik tersebut tidak sesuai dengan hal-hal yang baik, lebih mengarah ke hal yang negatif, maka saya tidak akan mengikuti kritik yang diberikannya. Sehingga saya perlu mengasah lebih dahulu apakah kritik itu membangun atau kritik itu tidak sesuai dengan hal-hal yang positif. Menurut saya, seseorang yang susah diajak kerjasama yaitu ketika seseorang sulit untuk memiliki rasa tanggung jawab. Nah, orang tersebut, jika seseorang susah memiliki rasa tanggung jawab, malas dalam bekerja, maka orang tersebut sangat tidak tidak suka bekerja keras, intinya seperti itu. Itu sulit untuk diajak kerjasama. Jika bawahan saya mengeluhkan pribadi mereka, saya akan membawa orang tersebut ke dalam ruangan saya, sehingga saya ingin tahu terlebih dahulu. Orang tersebut harus menceritakan apa masalahnya. Jika saya bisa memberikan saran, saya akan
memberikan saran kepada orang tersebut. Akan tetapi jika orang tersebut memiliki masalah yang serius atau bagaimana, sehingga saya harus memberikan saran, seperti itu intinya, Bu. Jika saya menemukan masalah yang besar dalam perusahaan, saya akan mencari terlebih dahulu solusi yang tepat bagi masalah tersebut. Sehingga jika sudah menemukan solusi yang tepat, maka saya akan merealisasikan saran yang sudah saya temukan untuk untuk mengatasi masalah tersebut, seperti itu. Saya tertarik dalam perusahaan ibu ini karena perusahaan ibu menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian saya dapat berkontribusi dalam perusahaan ibu untuk mengembangkan perusahaan ibu, seperti itu, Bu. Saya sangat mengenal perusahaan ibu karena teman saya, bahkan kerabat saya, keluarga saya banyaknya menggunakan produk-produk dari perusahaan ini, sehingga saya juga melihat perusahaan ini di media sosial. Menurut saya, perbedaan perusahaan ibu dengan perusahaan pesaing, perusahaan ibu ini lebih memberikan kualitas yang baik kepada pelanggan dan fasilitas yang diberikan sepanjang yang saya tahu, perusahaan ini juga menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, fasilitas yang diberikan kepada karyawannya juga sangat memenuhi kriteria. Bagus, seperti itulah, Bu, intinya, Bu. Jika saya diterima di perusahaan ibu ini, saya ingin menjadi 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang supervisor. Nah, oleh karena itu saya akan mempelajari dan memahami ruang lingkup kerja dan tanggung jawab sebagai seorang supervisor, seperti itu. Setelah itu saya juga akan berusaha keras syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang supervisor, supaya saya mampu mencapai seorang supervisor, seperti itu, Bu. Tentu saya sangat siap, Bu. Jika saya diberikan tanggung jawab yang lebih besar, tentu saya akan melakukan pekerjaan tersebut sebaik mungkin, dan saya akan menerima tanggung jawab yang besar, karena tanggung jawab merupakan amanah, sebuah amanah. Tentunya saya suka bekerja dalam lingkungan yang adil, ruang lingkup yang transparan, sehingga saya bisa mengetahui SOP yang dalam perusahaan tersebut dengan transparan, dengan baik dan benar, seperti itu. Gaji yang saya harapkan dalam perusahaan ibu ini sesuai lah ya, Bu, sama UMR, bahkan kalau bisa ya lebih, seperti itu. Karena saya merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi A. Baik, Bu, terima kasih atas wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.